pandangan orang-orang terkait dengan orang yang suka baca buku itu, satu, dianggap sebagai orang yang pintar. Jadi, orang-orang menganggap orang yang suka baca buku itu sebagai orang yang berwawasan dan juga punya pemikiran yang kritis. Masalahnya, pernah gak sih lo kepikiran kalau sebenarnya nggak semua orang yang suka baca buku itu beneran pintar? Tapi gimana kalau misalnya buku yang lo baca itu adalah buku yang menyesatkan atau meracuni pikiran lo? Nah, di sini gue bakal ngasih contoh buku yang dianggap berbahaya atau bisa meracuni pikiran. Buku ini listnya ada dari salah satu podcast yang mana menjelaskan buku-buku yang dapat membunuhmu. Artinya, kita harus bijak dalam membaca buku. Yang pertama, The Secret. Mungkin bagi sebagian orang sering melihat buku ini karena buku ini bestseller secara internasional. Tapi buku ini dikritik karena mempromosikan hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Jadi, kenapa? Banyak orang yang percaya tentang Law of Attraction kan. Sebenarnya buku ini lebih banyak ke tidak ada riset mendalam, tapi mengait-ngaitkan sains dengan kejadian yang kita alami sebagai manusia. Jadi di buku ini tuh membahas tentang fisika kuantum, terus bagaimana semesta membawa sesuatu, menarik sesuatu. Jadi kesannya ini adalah pseudoscience atau ilmu yang remang-remang lah. Nah, tak hanya itu, buku ini juga menyalahkan korban atas kemalangan mereka sendiri. Misalnya lo kayak mengalami bencana alam atau apapun, itu yang disalahkan korban. Nah, dalam buku ini tuh seperti itu, karena dianggap pikiran kita itu pikiran-pikiran negatif yang menarik hal-hal negatif ke dalam hidup kita. Padahal menurut gue juga secara pribadi yang pernah baca buku ini tuh adalah bias kognitif, di mana kita lebih banyak fokus notice hal yang negatif karena memang otak kita fokus pada rata-rata adalah masalah. Jadi seakan-akan ini mengaitkan kalau apa yang kita pikirkan itu beneran bakalan kejadian. Sebagai orang yang punya OCD, setelah baca buku ini, The Secret, itu benar-benar masuk ke spiral. Karena ketika mempercayai sesuatu yang ada di pikiranmu, bisa jadi itu tidak benar, hanya ancaman dari otak. Makanya orang-orang dengan OCD sebaiknya tidak baca buku ini. Yang kedua, Rich Dad Poor Dad. Ya, buat orang-orang yang baru mendalami bisnis investasi, kemungkinan awal membaca buku itu adalah Rich Dad Poor Dad. Ya, sebagai awal sih tidak masalah. Cuman alangkah baiknya untuk membaca buku lain dan tidak menjadikan buku ini sebagai patokan. Karena yang dibahas dalam buku ini itu adalah nasihat keuangan yang dianggap tidak akurat. Yang sering dianggap itu tidak akurat karena banyak anekdot palsu, kemudian juga berbahaya bagi investor pemula. Selain itu juga kurang empati menurut gue. Jadi buku ini tuh mengklasifikasikan antara pemahaman yang didapat dari Rich Dad dan Poor Dad. Kalau dilihat Rich Dad itu mengajarkan tentang bagaimana cash flow berjalan dan segala macam. Tapi ini cukup berbahaya karena dalam buku ini tuh meromantisasi hutang menurut gue secara pribadi, pandangan gue. Tapi kalau dalam podcast ini dikritik ya memang karena tidak akurat, terus anekdot palsu, terus juga bisa berbahaya sebagai investor. Karena iya, hutang itu sangat berbahaya. Bagi orang yang bisa melunasinya ya syukur. Tapi berapa banyak kasus di mana hutang ini menjadi malapetaka, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga keturunan-keturunan yang harus menanggung beban gitu. Nah, buku selanjutnya yang ketiga adalah Bling dari Malcolm Gladwell. Ini buku yang dikritik karena menyederhanakan intuisi manusia. Jujur gue belum baca ini buku, tapi ini masuk dalam list buku yang berbahaya. Buku ini tuh dikritik karena menyederhanakan intuisi manusia secara berlebihan, yang secara tidak langsung menyebabkan pemborosan negara dan metode sains yang meragukan. Nah, untuk buku ini gue nggak bisa ngejelasin lebih banyak karena gue belum baca. Yang keempat yaitu The 4-Hour Workweek. Nah, ini buku dikritik karena mempromosikan gaya hidup yang tidak realistis dan seringkali mengeksploitasi pekerja di negara berkembang. Menarik, tapi gue nggak tahu. Yang kelima, Hillbilly Elegy. Jujur gue nggak tahu cara bacanya. Buku ini menyebarkan stereotip buruk tentang kelas pekerja. Nah, menyederhanakan masalah sistematik juga. Jadi sebenarnya kan masalah kemiskinan itu ada namanya kemiskinan struktural, di Indonesia juga kan. Tapi dalam buku ini tuh sangat menyederhanakan masalah kemiskinan yang sebenarnya gagal secara sistem gitu. Terus buku yang keenam, ini buku yang paling patut untuk dihindari menurut gue, karena ini tuh relate juga untuk orang Indonesia ya.
yaitu Men Are From Mars and Women From Venus. Nah, buku ini benar-benar menyederhanakan sekali manusia itu hanya berdasarkan 2 gender, alias kepribadian itu ditentukan oleh gender. Sifat dan segala macam itu hanya ditentukan oleh gender. Padahal sebenarnya yang kita tahu adalah manusia itu kompleks baik laki-laki maupun perempuan. Jadi menyederhanakan manusia sebagai 2 varian ini aja itu udah cukup tidak berdasar lah. Selain itu, buku ini juga dikritik karena memperkuat stereotip gender kalau tidak didasarkan pada riset psikologi yang kuat. Nah, benar juga. Jadi kayak karena manusia itu kompleks, kepribadian kita tuh bermacam-macam. Jadi gender stereotype, misal kayak laki-laki itu logis, perempuan itu emosional, itu cukup berbahaya karena manusia itu tidak bisa hanya ditentukan oleh 2 pembagian ini. Di psikologi, yang mana ada istilah MBTI, personality. Nah, menurut gue 16 personality itu aja masih terlalu menyederhanakan, masih banyak kompleks hal-hal lain. Jadi sebisa mungkin kita menghindari membaca buku-buku yang bisa meracuni pikiran kita, karena apa yang kita baca itu lama-lama mengkonsumsi kita. Jadi sebaiknya konsumsilah buku-buku yang tidak meracunimu. Mungkin itu sekian, gua tutup. Bye-bye.